Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Indonesia, dalam kesempatan ini diwakili Wakil Rektor Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andes Rohidin SHMAG, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Ibu Miftahul Fauziah PhD, beserta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Bapak Dr. Kasam, dan Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Revianto Budi Santoso. Bapak Ibu Ketua Jurusan beserta Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, yang kami muliakan Ustadz Ahmad Andres Bahari MA, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Bapak Ibu Purna Tugas, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih diberikan kenikmatan iman Islam dan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara maya dalam rangka Syawalan Keluarga Besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 10 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah acara Syawalan Keluarga Besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia dengan tema Hikmah Pandemi dalam Meningkatkan Spiritual Menuju Hidup Berkualitas, terlebih dahulu kita awali dan kita buka dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak dengan khidmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ega, mahasiswi program studi teknik sipil angkatan 2017, yang akan mengetengahkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 193. Kepada Saudari Ega dipersilahkan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Kepada yang kami hormati Ibu Miftahul Fauziah STMT PhD, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustadz Ahmad Andres Bahari, insya Allah nanti akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni, Bapak Dr. Andes Rohidin SH MAG. Matur nuwun Bapak atas kerawuhannya. Bapak Ibu kolega saya, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan juga Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Kasam dan Bapak Revi, Bapak Ibu pimpinan jurusan, pimpinan program studi dan seluruh beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Ketua IKP, Bapak Dr. Insinyur Harsoyo, Bapak Ibu Purna Tugas, dosen, tendik, Purna Tugas, dan juga wakil dari mahasiswa DPM yang saya sayangi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kita hormati. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani maupun rohani, nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa bertemu kembali setelah beberapa waktu mungkin istirahat dengan keluarga gitu ya. Kita masih bisa bertatap layar bersama untuk menghadiri kajian pertemuan untuk Syawalan Keluarga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian juga sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, penerusnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita harapkan syafaat beliau kita harapkan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, Sawalan pada kesempatan ini mengambil tema hikmah pandemi dalam meningkatkan spiritualitas menuju hidup berkualitas. Saya kira ini mungkin Sawalan yang kedua yang kita laksanakan secara daring. Saya kira yang paling bisa kita rasakan terutama hikmah yang pertama dengan adanya Sawalan daring ini ruang dan waktu menjadi lebih mudah gitu ya. Artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang jauh jadi dekat, ruang tidak lagi menjadi kendala. Saya lihat juga di hari ini ada 185 partisipan. Ini saya kira juga hikmah yang salah satunya patut kita syukuri bahwa
Kalau dulu mungkin ketika luring kita masih terbatas hanya yang pada kondisi di lokasi saja, tapi saya lihat ini yang di luar negeri, ada yang dari Turki, yang di Jepang, bisa berkumpul bersama-sama dengan beberapa yang lain yang dosen-dosen yang sedang menempuh studi. Sehingga ini saya kira salah satu hikmah pertama gitu ya, bahwa kita ruang dan waktu menjadi lebih dekat lagi. Kemudian juga saya kira banyak sekali nanti mungkin akan diuraikan oleh Bapak Ustadz kita, Pak Ahmad Andres Bahari. Terima kasih sudah kerso bergabung dengan kami, Pak Ustadz. Salah satu yang lain juga gitu ya, karena tadi tujuannya adalah meningkatkan spiritualitas. Saya ingin sedikit mengutip yang disampaikan Pak Rektor kemarin gitu ya, Bapak Ibu saya kira hadir juga di sana gitu ya. Di bulan Ramadan yang sudah kita jalani selama 1 bulan lebih gitu ya, 1 bulan kira-kira seminggu yang lalu sudah kita tuntaskan. Ibadah utamanya adalah ibadah puasa yang kemarin disampaikan bahwa itu merupakan ibadah yang individual, artinya menjadi kekhususan antara hamba dengan Allah gitu. Sehingga tantangan besar utama yang dikalahkan mungkin adalah lawannya adalah diri sendiri gitu ya. Artinya jiwa kita atau nafsu kita itu yang mungkin banyak kita tempa selama bulan Ramadan. Di samping itu juga kemarin Pak Rektor juga menekankan tidak hanya yang sifatnya individual tapi juga ingin ke yang kolektif, artinya kalau puasa dilakukan secara individual, tapi kegiatan ibadah-ibadah yang lain yang dilaksanakan secara berjamaah diharapkan juga akan membawa peningkatan kualitas gitu ya, secara kolektif. Di antaranya adalah banyak kemarin banyak disampaikan yang saling mengingatkan, saling bersabar, saling tidak menyakiti dan seterusnya. Saya kira banyak sekali yang kemarin bisa dicatat dari sambutan Pak Rektor. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira bagian dari juga hikmah dari pandemi gitu ya. Tadi ruang dan waktu tidak terbatas. Selain itu juga kita mendapat mungkin banyak hikmah bahwa yang dulu kita merasa seperti tidak mungkin begitu ya, kita dipaksa harus mengikuti atau terbiasa gitu ya. Saya mungkin termasuk golongan yang mungkin agak sulit gitu ya untuk digitalisasi gadget dan seterusnya, itu masih banyak waktu untuk bisa butuh banyak waktu untuk bisa menguasai gitu ya alat-alat ini gitu ya. Tetapi karena dipaksa, artinya ada blessing in disguise bahwa kita dipaksa oleh situasi sehingga kita semuanya saya kira juga menjadi trigger kita jadi belajar yang lebih banyak lagi. Kemudian juga yang penting saya kira bagian utamanya adalah apapun yang bisa kita manfaatkan untuk dari kondisi pandemi ini, tujuannya adalah dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Saya ingat guru saya menyampaikan gitu ya, bahwa bukan yang penting bukan senjatanya gitu ya. Jadi IT dan semua teknologi saya kira merupakan senjata, tetapi yang penting adalah the man behind the gun gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bukan the man behind the gun, tetapi adalah the spirit of the man behind the gun gitu ya. Karena pisau bisa menjadi manfaat, tapi juga bisa menjadi sebaliknya gitu ya. Tergantung bagaimana spirit dari manusia yang memanfaatkannya. Gitu. Kemudian saya kira mungkin Ramadan cukup banyak hal yang mudah-mudahan nanti semua hal yang sudah kita laksanakan itu menempa diri kita gitu ya, terutama adalah spiritualitas kita gitu ya, karena spiritualitas itu yang nantinya akan menjadi senjata utama gitu ya, selain senjata-senjata lain yang kita kuasai. Mungkin kalau di kita sering mendengar gitu ya, nenek moyang kita itu adalah pelaut yang ulung gitu. Nah, pelaut yang ulung itu kalau sering kita dengar adalah yang tidak akan lahir dari ombak yang tenang gitu ya. Nah, saya kira juga pandemi atau bencana apapun karena datangnya dari Allah pasti banyak juga manfaatnya, dan insya Allah jika kita terus berusaha mendekat gitu ya ke Allah, apapun bisa kita atasi gitu ya, karena Allah itu adalah kunci semuanya gitu. Artinya kesehatan, kesuksesan dan seterusnya itu adalah bagaimana tergantung dari kita, kedekatan kita kepada Allah. Nah, salah satunya saya kira juga hikmahnya adalah
bahwa dulu kita mungkin kita sudah sering mendengar hadis bahwa kebersihan sebagian dari iman dan seterusnya yang banyak sekali yang kaitannya dengan kesehatan. Tetapi dengan adanya pandemi mungkin kita dipaksa lebih lagi gitu ya. Sudah sejak dulu tetapi mungkin jadi lebih lagi gitu ya. Jadi artinya banyak sekali nanti yang mungkin saya kira akan dikupas oleh Pak Ustadz, mungkin sedikit saja dari kami. Kemudian karena ini adalah sawalan gitu ya. Mungkin bagian yang terakhir gitu ya, selaku pimpinan fakultas dari jajaran manajemen kita ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama kami melayani Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon terus Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas atau kinerja kita semua, baik ketika melayani Bapak Ibu sekalian maupun bagian dari upaya kita untuk mengabdi pada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan maupun sebelumnya bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas spiritual kita, kualitas kinerja kita, sehingga setelah Ramadan, setelah Syawal dan seterusnya kita semakin berkualitas, artinya baik dari sisi spiritualitas maupun dari sisi implementasi sebagai tujuan penciptaan kita sebagai rahmatan lil alamin, sebagai abdi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah. Kemudian kita juga berharap untuk terus saling mengingatkan sehingga terus-menerus kita akan meningkatkan kualitas kehidupan kita dari sisi individual maupun kolektif sebagai institusi. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan atas kekurangan-kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Miftahul Fauziah PhD yang telah berkenan memberikan sambutan pertama. Ibu Bapak yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Rohidin SHMAG, waktu kami haturkan. Baik, terima kasih. Suara saya tertangkap dengan baik, J. Alhamdulillah terdengar dengan baik, Bapak. J, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Ibu Miftahul Fauziah, STMT PhD, beserta jajarannya. Di sini ada Wakil Dekan Sumber Daya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Jurusan beserta Sekretaris Jurusan, Ketua-Ketua Program Studi, dan para Sekretaris Program Studi, Ustadz Ahmad Andreas Bahari MA yang telah berkenan mengisi hikmah sawalan nanti, keluarga besar alumni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, keluarga besar Ikatan Keluarga Ibu-Ibu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Indonesia, keluarga besar Purna Tugas Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Indonesia, fungsionaris lembaga kemahasiswaan, ya, jika ada, itu ada DPM, LEM, lembaga-lembaga khusus, dan unit kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Alhamdulillahilladzi amarona bitarkil manahi wa fi'li ta'at. Asyhadu illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i biqaulihi wa fi'li la rasyad. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil mab. Amma ba'd.
Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayatnya. Pada hari ini kita masih diberi nikmat dalam bentuk kesempatan, kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat bertemu bersilaturahim secara virtual dalam acara sawalan keluarga besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari era jahiliyah ke era yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita insya Allah nih, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita husnudon sajalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa saum, berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yaumul awalul ladzi yabda'u bihil iftar lis-shaimin, hari pertama bagi orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti biasanya, tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci, seperti ketika kita baru terlahir ke dunia. Makna secara konseptual tersebut, yakni kembali suci, secara budaya telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tidak hanya terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, karena ini menyangkut hablum minallah. Nah, sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia itu tidak otomatis teratasi. Nah, dua-duanya kita harapkan kita terbebas dari segala dosa. Ya. Karena hal ini menyangkut hablum minanas. Kalau tadi hablum minallah, ya, insya Allah dengan husnudon kita Allah memaafkannya. Tetapi yang kedua, hablum minanas ini belum tentu, ya, karena ini menyangkut ya hablum minanas tadi. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci, ya, seperti ketika terlahir ke dunia, apabila urusan-urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan. Tentu saja, lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggu berakhirnya Ramadan. Jadi maksudnya jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan.
Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada semua manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada yang fitrah, kepada yang suci. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam, ya, yang di Indonesia dikenal dengan tradisi halal bihalal atau sawalan. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang kadang-kadang sulit terhindar dari konflik. Ya, tadi dijelaskan oleh Bu Dekan, gitu. Kalau sudah menyangkut komunitas, ya, menyangkut kebersamaan, itu biasanya tidak terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati Allah, izinkan kami mewakili Khadimul Ummah Al-Jami'ah, pelayan umat tingkat universitas, mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah dengan iringan doa, semoga Allah menerima semua amalan kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang yang kembali suci dan beruntung. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alallahu wa iyyakum minal aizina wal faizin wal maqbulin, qulu amin wa antum bi khair. Ibu dan yang kami hormati, sebagai khadimul ummah, pelayan umat, sudah barang tentu dalam pergaulan sehari-hari, terkadang melakukan hal-hal yang tidak sempurna, yang bisa jadi menimbulkan rasa ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, perbuatan langsung maupun tidak langsung, spontan atau terencana. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khadimul ummah tingkat universitas ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan. Terakhir, kami selaku khadimul ummah tingkat universitas ingin mengajak kolaborasi dengan pimpinan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan untuk mengimplementasikan visi UI, terutama ikhtiar untuk mewujudkan Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apa itu hakikat Islam rahmatan lil alamin? Dalam beberapa tafsir, ya, disebutkan bahwa rahmatan lil alamin itu adalah hayyan thayyiban, kehidupan yang baik. Ini meliputi 3 kriteria. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Ini kadang sulit juga kan untuk mendapat rezeki yang halal, ya. Yang haram aja sudah susah katanya, apalagi yang halal. Gitu. Tapi kita usahakan rezeki yang halal, ya, dalam berbagai prosesnya. Ini, Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah qanaah, ketercukupan. Ya, Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat, kebahagiaan. Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain. Tafsir ini sejalan dengan perolehan iman dan amal soleh yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 62 dan menjadi kriteria hayyan thayyiban, ya, kehidupan yang baik yang diajarkan Al-Quran, yakni lahum ajruhum inda rabbihim, sejahtera-sejahteranya, ar-rafahiyah kuluha, walahum wala khaufun alaihim, damai sedamainya, sedamai-damainya, assalamu kuluha, dan walahum yahzanun, bahagia sebahagia-bahagianya, asy'adutu kuluha, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu minimal makna rahmatan lil alamin bagi kalangan internal, ada usaha untuk mensejahterakan keluarga besar fakultas sesejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, bahagia sebahagia-bahagianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati Allah, kami senantiasa berdoa semoga pimpinan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sampai akhir jabatan. Terakhir sekali ada pantun ini, ya. Jika diawali dengan bismillah, maka harus diakhiri dengan hamdalah. Tibalah kita di hari yang fitrah, harap dimaafkan segala salah.
Sains membawa kemajuan duniawi, agama membuat cerahnya hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf bila khadimul ummah al-jami'ah pernah menyakiti. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Rohidin yang telah berkenan memberikan sambutannya sekaligus ungkapan sawalan selaku pimpinan universitas. Ibu Bapak yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ungkapan sawalan sekaligus ikrar sawalan yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Pegawai Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Harsoyo MSc, waktu kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Rohidin, Ibu Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan, para guru besar, para ketua program studi, sekretarisnya, dan bapak-bapak atau ibu, ketua jurusan, dan juga sekretaris jurusan, dan semua keluarga besar, baik itu Tendik ataupun yang lainnya, unit-unit yang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang saya hormati. Yang pertama, bahwa kami atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar karyawan di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia menyampaikan selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja kami di dalam berinteraksi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pasti banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Untuk itu kami menyadari sepenuhnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap bahwa kekeluargaan kita bangun dengan selalu berusaha untuk saling berwasiat kebaikan dan dengan kesabaran. Untuk itu kami juga berharap bahwa jangan sungkan untuk mengingatkan kepada kita, walaupun lebih tua, kalau ada hal yang tidak berkenan yang perlu kita perbaiki, dan mari kita bersama-sama selalu mengingatkan diri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pimpinan-pimpinan kita selama pimpinan-pimpinan kita mengajak dalam kebaikan. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Bapak Dr. Rohidin, bahwa puasa kita insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dosa-dosa di antara kita maka harus saling dimaafkan. Oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan ikrar dan mohon bapak-bapak, keluarga dan ibu-ibu, keluarga besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia untuk mengikuti apa yang saya ikrarkan, supaya kita saling memberi maaf dan memohon maaf tentu saja di antara kita sekalian, sehingga atas perintah dari panitia mohon untuk semua speaker di-unmute supaya nanti kalau direkam jadi bagus gitu ya. Saya akan membacakan dan nanti mohon Bapak Ibu sekalian mengikuti. Saya akan membacakan per baris sehingga mudah diingat, dan insya Allah apa yang sudah dibuatkan oleh panitia adalah untuk kebaikan kita bersama. Baik, saya mulai.
Ikrar halal bihalal. Ikrar halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Terimalah segala amal ibadah kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami keluarga besar Fakultas Teknik Sipil Kami keluarga besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kami segenap keluarga besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang hadir pada acara ini menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas bahwa kami telah berbuat khilaf dan salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik secara pribadi maupun kedinasan, oleh karena itu kami saling meminta maaf dan memberi maaf. Dengan iringan doa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan menerima semua amal ibadah kami. Semoga kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian ikrar sawalan yang telah kami bacakan. Semoga kita mengikhlaskan, saling memaafkan dan mohon maaf antara kita karena mau tidak mau dalam kondisi ini kita tidak saling dapat berjumpa langsung. Maka dengan perwakilan ini mudah-mudahan kita mengikhlaskannya. Dan kalau ada kesalahan di antara kita, mohon untuk diikhlaskan maafnya. Dan bagi yang punya kesalahan, mohon untuk tidak ragu-ragu untuk memohon maaf. Demikian yang dapat kami wakili. Kalau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Insinyur Harsoyo MSc yang telah berkenan memberikan atau menyampaikan ungkapan sawalan sekaligus ikrar sawalan pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati dan segenap tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya kita akan masuk ke acara inti pengajian sawalan keluarga besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia yang pada tahun ini mengambil tema hikmah pandemi dalam meningkatkan spiritualitas menuju hidup berkualitas yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Andres Bahari MA. Sebelumnya akan kami bacakan riwayat singkat beliau. Nama lengkap
Ahmad Andres Bahari SOS IMA MPD yang biasa dipanggil dengan sebutan Ustadz Andres. Status beliau telah menikah, istri 1, beliau dikaruniai anak 3 orang, 1 putra dan 2 putri. Alamat beliau di Dusun Pucung RT 54 nomor 112 Pendowo Harjo, Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan formal S1 ditempuh di Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S2 di Visipol UGM, jurusan Ilmu Komunikasi dan Media, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan S2 Pendidikan Islam, beliau mengambil jurusan Bimbingan Konseling Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Banyak pengalaman beliau dalam hal pekerjaan, tidak perlu kami sebutkan satu persatu, tapi yang masih sampai sekarang beliau tekuni, yaitu beliau kerap tampil sebagai pembicara di berbagai acara seminar, pelatihan, maupun narasumber, juga dialog interaktif agama Islam di 2 radio, yakni Radio Kota Perak dan Radio MQ. Beliau juga setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat aktif di Majelis Duha Nasional, Simpul Kota Jogja, Sleman, dan Kulon Progo setiap pukul 8 hingga 10 pagi. Demikian riwayat singkat beliau, Ustadz Andres. Selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Ahmad Andres Bahari MA untuk menyampaikan tausiah hingga kurang lebih 60 menit ke depan, dan dari pihak panitia mohon untuk memimpin doa setelah selesai inti pengajian. Untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Andres. Monggo Ustadz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah ala kulli halin. Wa alhamdulillah fi syahri Ramadan wa Syawal li syahadatil mukminin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuna wa Muhammadin rasulullah wa ala alihi wa ashabihi sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan rahmatnya dan ridhonya. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di antara saudara-saudara kita yang kurang sehat, alhamdulillah Allah masih mempercayakan kita sehat. Di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan kesusahan, kegelisahan, dan diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan, alhamdulillah, insya Allah hingga hari ini kita dalam senantiasa berkah, rahmat, ridho Allah, dijauhkan dari hal-hal yang kurang disukai. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, meridhoi kita dalam setiap langkah dan aktivitas kita semuanya. Salam dan salam untuk teladan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan kita untuk senantiasa ikhlas, ittiba, dan istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya, hingga layaklah kita berkah, ikhlas, ittiba, dan istiqomah kita mengamalkan sunnahnya. Layaklah kita nanti di akhirat berharap syafaat Rasulullah untuk kembali ke rumah asli kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Rohidin, SHMAG, selaku Khadimul Umat tingkat Universitas Islam Indonesia, yang insya Allah saya doakan panjang umur, sehat, dan penuh berkah. Yang saya hormati Ibu Miftahul Fauzia, STMT, PhD, semoga Ibu senantiasa tambah sehat, berkah,
dan dimudahkan segala amanah-amanahnya dalam menjadi dekan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan insya Allah jadi bagian dari sanggu akhirat Ibu dalam ilmu dan pengabdiannya. Amin. Ketua jurusan dari setiap jurusan yang ada dan semua yang hadir di tempat ini, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Harsoyo, MSc, selaku Ketua Keluarga Besar karyawan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan semuanya yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya doakan insya Allah semuanya senantiasa tambah panjang umur sehat, Amin. senantiasa tambah taat dan istiqomah dalam taat, dan meraih kesuksesan yang terbesar di dunia ini, yaitu bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan nantinya husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajol ya atau kajian online sawalan ini merupakan hal yang baik, insya Allah tetap baik dalam rangka menjaga hubungan silaturahim. Walaupun medianya masih seperti ini, namun insya Allah hakul yakin saja. Walaupun silaturahim kita seperti ini, berlakulah dua jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba ayyub satalahu rizki wa isanalu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang suka, senang, bertambah rezekinya, dan ditambahkan umurnya, umur dalam taat maksudnya, umur ketaatan yang semakin baik, falyasir rahimah, maka jaga terus, sambung terus silaturahim. Dan kita perlu sadari juga bahwa berkaitan dengan silaturahim kita, jelas sekali peringatan dari Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah man qati'ir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya tadi sudah dikenalkan ya, dipaparkan apa aktivitas saya, kegiatan saya dan lain sebagainya. Mohon izin, sebetulnya tidak hanya itu yang saya lakukan, namun juga ada hal lain yang saya lakukan berupa kegiatan membersamai anak-anak yatim piatu du'afa dalam mendidik, mengasuh bersama-sama mereka yang alhamdulillah qadarullah sudah berjalan 6 tahun membersamai 16 anak-anak yatim piatu du'afa dan fakir miskin yang lainnya. Alhamdulillah. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya bersama anak-anak yatim piatu du'afa saya juga tadi mendoakan. Saya bilang mas santri saya, anak-anakku semuanya yang tidak pulang ya, yang di dalam Jogja khususnya, yang luar Jogja pulang, Abi insya Allah nanti akan silaturahim dengan Sivitas Akademi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI. Mohon doanya semoga mereka semuanya berkah, sehat, ilmunya manfaat. Tadi subuh ketika amalia rutin kami doakan Bapak Ibu agar senantiasa banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lainnya mohon izin sedikit sebelum kita ke tema kita, posisi kita saat ini ada di alam dunia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan kita di dunia ini sedang berada dalam kesenangan yang sesungguhnya menipu. Namun di forum ini insya Allah ini bagian dari kesenangan yang tidak menipu, tapi insya Allah membahagiakan. Karena ada jaminan 2, tambah rezeki, panjang umur. Maka dari itu insya Allah selepas kajian ini, selepas awalan ini, segala rezeki sehatnya bertambah. Segala rezeki taatnya insya Allah semakin istiqomah. Yang sempit dilapangkan rezekinya, yang susah dimudahkan, yang terlilit utang piutang cicilan lainnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlunasi nantinya. Amin. Pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bahwa kita ada di sini saat ini, ada di alam dunia. Kita akan menanti kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam kubur. Pastinya dunia ini bukan tempat tinggal,
tapi dunia ini tempat meninggal. Karena itu mari kita luruskan niat. Saya mengajak sama-sama kita luruskan niat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa niat yang ikhlas karena Allah maka jadi debu. Bismillah, sebelum ke tema, yang mana temanya sungguh sangat baik untuk perbaikan dan kebaikan kita semua di majelis kebaikan dan perbaikan ini. Lurus niat dalam setiap aktivitas merupakan fondasi pokok buat kita semua. Niat kita bukan untuk menambah penghasilan dalam setiap aktivitas kita. Niat kita juga bukan untuk menambah rumah kita yang mungkin barangkali yang sudah tingkat, tambah mengkilat dan terlihat hebat. Ya, berlantai 4, ya, bukan, tapi lurus niat kita juga bukan untuk sebuah pujian. Lurusnya niat kita bukan untuk sebuah pujian orang, baik atau sedikit, banyak yang memuji kita atau tidak, tetap lurus niat dalam setiap aktivitas kita, karena niat adalah fondasi bekal kita untuk meningkatnya spiritual kita. Saya yakin bab niat ini sudah lolos, tadi sudah lurus, ikrar sawalnya pun begitu, insya Allah tulus terucapkan dari niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah bahasa anak sekarang sudah 00, sudah kosong-kosong. Jangan buat lagi, nggih. Jangan buat hilap lagi salah. Ya, jangan lagi istilahnya kita meludahi di sumur yang kita minum airnya. Maksudnya apa? Kita bekerja, kita berada di tempat kita berkarya, jangan sampai kita membuat hal yang kurang positif, karena laksana hal yang diibaratkan meludahi sumur kita sendiri yang kita minum airnya. Nauzubillah, nauzubillah. Kepintaran mati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita tadi meluruskan niat atas segala aktivitas kita, untuk apa kita melakukan ini semua? Tentunya bicara dalil hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan pandemi saat ini, kita bisa pelajari surat 57 ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Karena sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan ayat-ayat yang terjadi saat ini berkaitan erat sekali tentunya tentang ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Namun perlu diingat bahwa masa pandemi yang kita nikmati, kita jalani saat ini, hakikatnya jika kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah menulis takdir makhluk termasuk kita di dalamnya jelas manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan beberapa langit dan bumi, dan arsy Allah singgasananya Allah di atas air." Artinya apa, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya sampaikan bahwa dari hadis riwayat Muslim ini yang terjadi saat ini jelas-jelas murni qadarullah. Sudah menjadi bagian ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang wajib sekali kita pahami, kita kenali bahwa sesungguhnya insya Allah yang terjadi ini ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Pasti baik, pasti baik. Meskipun sawalan kita di tengah pandemi seperti ini, insya Allah tentunya pasti baik. Pemirsa rahmati Allah, bicara hikmah meningkatkan spiritual menuju hidup yang berkualitas. Halo, masih tersimak apakah nggak lag ya? Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat saya mengajak bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Tapi dunia ini hakikatnya tempat meninggal. Karena apa? 50.000 tahun atau 50 tahun sebelum kita ada saat ini, ya, kita belum lahir, bisa jadi. Atau 100 tahun sebelum tahun 2021 ini, tentu kita belum lahir. Dan siapa yang menjamin juga 50 atau 100 tahun sesudahnya kita masih hidup. Tentu semuanya punya
perkiraan tersendiri bahwa hakikatnya sekali lagi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nah, bekal kita untuk meninggalkan dunia ini jelas meningkatkan ketaatan, bahasa ilmiahnya spiritualitas yang maknanya luas, menuju hidup yang berkualitas. Ya, ini mohon maaf, slide saya ada ingin saya tampilkan sedikit. Digambarkan dalam kitab Sirah Al-Asr, Al-Imam Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah membagi step tingkatan atau bagian guna meningkatkan spiritualitas dalam menuju hidup yang berkualitas. Imam Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah, ini kenapa saya pakai referensi beliau? Ya, saya pikir insya Allah ini yang relevan, Bapak Ibu, yang relevan buat kita semuanya, guna menjadi kebaikan buat kita. Sebentar ya, ini kok nggak nampak ya multimedianya. Oke, multimedia belum nampak. Saya ingin sampaikan tentang risalah kitab tersebut. Sesungguhnya yang pertama yang diajarkan beliau dari intisari Quran dan hadis, yang mana saya juga cukup menyetujui dari kitab Sirah Al-Asr ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah, bahwa guna menuju tingkat spiritualitas, menuju hidup yang berkualitas, syarat nomor 1 yang pertama adalah taubat, at-taubatun nasuha. Senantiasa banyak bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kenapa tadi kita harus bertaubat, kenapa, apa manfaat, sedikit disinggung tadi oleh beliau Bapak Dr. Rohidin, juga oleh Bapak Dr. Harsoyo, insya Allah baik sekali. Namun saya ingin katakan bahwa sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah 220. Pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala, dari potongan akhir ayat ini, sesungguhnya manusia yang ingin meningkat kadar ketaatannya, ketakwaannya, spiritualitasnya dalam menggapai hidup yang semakin berkualitas, syarat nomor 1 dia harus bertaubat. Nah, momen sawalan ini sesungguhnya juga bagian dari momen at-taubat linnas. Mohon ampun terhadap hilaf salah sesama manusia. Taubat. Karena kita Ramadan kemarin sudah mendapat janji-janji dari dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan dalam hadisnya, man qoma man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertaubatan kita yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Selama wujud taubat kita itu tadi karena iman dan kesungguhan, insya Allah Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun dengan hak adami, hak sesama anak Adam, pertaubatan kita jelas. Ya, ikrar tadi mudah-mudahan insya Allah menjadi catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari pertaubatan kita. Karena sifat manusia memang al-insanu mahlul khata wan nisyan. Manusia itu gudangnya, tempatnya salah dan lupa. Monggo, siapa yang tidak pernah merasa lupa angkat tangan. Ya, tentu semua kita pasti pernah melupakan yang namanya sifat hilaf dan salah. Nah, pertanyaannya, siapa yang merasa salahnya, dosanya sedikit, angkat tangan. Yang merasa dosanya sedang-sedengan deh, sedengan. Masya Allah. Yang merasa dosanya banyak kayak saya barangkali. Yang merasa dosanya banyak kayak saya, Masya Allah. Ya, karena kita ini tempatnya salah dan lupa, karena itulah pertaubatan kita penting. Karena taubat sendiri menurut Syekh Al-Qadir, Imam Abdul Qadir Az-Zailani ini yang dimana adalah membangun kesadaran. Kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu, membangun kesadaran.
Yang kedua, kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Membangun kesadaran dengan kita bertobat pada Allah tidak cukup dengan beristighfar saja. Tidak cukup dengan sholat taubat, namun juga harus ada semacam penyucian diri, pembersihan diri. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sudah jelas, dan sekarang dengan sama manusia. Sucikan diri kita. Makanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian atau kembali kepada sesuatu yang menjadi fitrah manusia, yaitu senang dengan akan kebersihan. Karena itu saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, rahimakumullah, Bapak Ibu, ya, yang ada di forum ini, bekal spiritualitas menuju hidup yang berkualitas nomor satu adalah senantiasa banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai orang yang maksum saja minimal 70 sampai 100 kali beliau memohon ampun pada Allah. Kita berapa kali? Ya, kita rata-rata paling 15 kali ya. 3 kali istighfar habis sholat. Itu pun kalau ingat. Kalau habis salam nggak langsung WA-an. Nah, baiknya setelah salam, Allahumma anta salam. Jangan WA-an. Repotnya kadang anak-anak kita, generasi kita setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia lihat HP-nya WA-an, bukan Allahumma antas salam. Nah, karena itulah yuk, bismillah. Nomor satu, tingkatan nomor satu yang perlu kita terus jaga dan lakukan adalah taubat. Taubatan nasuh, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, itu membangun kesadaran, kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dan lakukan penyucian diri. Tingkat yang pertama. Yang kedua, menurut Al-Imam Syekh Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah mengatakan pada kita semua, jika kita ingin meningkat spiritualitas kita menuju hidup yang berkualitas, syarat yang nomor 2 adalah selalu ikhlas. Ikhlas. Ikhlas bermakna tidak hanya menerima, tapi ikhlas bermakna sederhananya 2. Yaitu tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan, pernah atau akan kita lakukan, dan seandainya tidak tercapai itu atau ada yang belum sesuai harapan, jangan pernah ngomong tapi. Karena syarat ikhlas itu 2 menurut saya. Tidak ngungkit-ngungkit, yang kedua tidak ngomong tapi. Saya ikhlas Ustaz, tapi tapinya ini menghilangkan keikhlasan. Saya ikhlas Ustaz, kemarin dia saya kasih anu, saya itu ikhlas. Nah, ini nggak usah diungkit-ungkit. Ya, menurut bahasa para salafus saleh, sederhananya mendefinisikan ikhlas itu tidak suka berkata bal, akan tetapi, atau mengungkit-ungkit dan mengungkit yang kedua. Itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan nomor 2 untuk meningkatkan spiritualitas kita menuju hidup yang berkualitas, jaga keikhlasan. Taubat dijaga setiap saat, perbanyak taubat, jaga keikhlasan kita. Lanjutnya yang ketiga, yaitu bertawakal. Menurut Syekh Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah dalam kitab Syirah Al-Asr ini, guna meningkatkan spiritualitas menuju hidup yang berkualitas, khususnya di era masa pandemi seperti saat ini, ketawakalanlah yang harus kita tingkatkan. Faiza zamta fatawakal Allah. Apapun yang kita lakukan, meskipun tantangannya di masa pandemi ini, fatawakal Allah. Berazam, bertekad, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bermakna yang beliau sampaikan adalah sekali lagi menyerahkan dan bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di masa krisis pandemi ini. Ya, karena melanda tidak hanya Indonesia namun seluruh dunia sudah kita pahami, ketawakalan kita insya Allah akan berbuah kebaikan. Wa yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang senantiasa bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, maka akan tercukupi, maka akan mencukupi kebutuhannya. Tadi disampaikan tentang hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, rezeki yang halal. Tadi Bapak Rohidin, Pak Dr. Rohidin menyampaikan betul sekali itu. Dan yang kedua tadi disampaikan ya
kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, rezeki yang cukup, qanaah, merasa cukup. Nah, ini bagian dari tingkatan spiritualitas yang jika kita pupuk, kita jaga, kita lakukan dengan penuh ketawakalan, hanya bergantung dan menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala di masa apapun saat ini yang terjadi, insya Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cukupi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja. Ya. Yang keempat, guna meningkatkan spiritualitas menuju hidup yang berkualitas, pendekatannya yang saya ambil dari beliau, dari kitab Sir Al-Asr, Al-Imam Abdul Qadir Al-Zailani rahimahullah, yang namanya banyak dibaca sebagai wasilah oleh kebanyakan masyarakat Indonesia karena dianggap punya peran dan jasa, namun kita tidak melihat sisi itunya, kita lihat sisi lain dari tafsir beliau atau kitab beliau yang luar biasa. Ini guna kekinian menurut saya. Poin yang keempat adalah senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya bermakna terima kasih. Habis terima, jangan lupa dikasih. Bukan hanya itu. Syukur bukan hanya maknanya terima kemudian dikasih, tapi syukur menurut beliau yaitu mengundang kebaikan dan juga meningkatkan kebahagiaan. Mengundang kebaikan atau mengandung kebaikan, mengundang kebaikan. Ayo kita undang kebaikan sebaik-baiknya kepada diri kita. Ya, artinya kita yang berusaha menjadi orang yang baik, undang kebaikan itu agar semakin kita jaga, kita pupuk, dan kita berikan kebaikan-kebaikan yang kita punya itu. Minimal 5S lah dalam sehari-hari. Senyum, salam, sapa, santun, dan solusi. Ya, dengan modal itu insya Allah Allah berikan kita kebaikan dan perbaikan. Karena jelas sekali ayatnya sudah hafal semua saya yakin dari Sivitas Akademi IWI insya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika senantiasa kita apapun kondisinya sekarang di masa pandemi ini kita bawa dengan penuh syukur. Sudut pandang kita sudut pandang syukurlah, terima saja. Ini sudah cara Allah yang terbaik. Kita syukuri keadaan kita yang sehat, terjaga, tercukupi. Ya. Maka akan bertambah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syakartum, namun jika tidak syukur, tidak berterima kasih, tidak menerima keadaan apapun, inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, syukurnya kita ini di bulan Syawal rata-rata ya mudah-mudahan tidak hanya berat badan yang meningkat, makanan yang meningkat jumlahnya banyak di rumah, namun juga harapannya mudah-mudahan syukur kita bertambahnya ketaatan kita. Karena hakikat syukur sesungguhnya salafus saleh sudah jelas sekali banyak meriwayatkan tanda syukur itu sesungguhnya enteng melakoni segala perintah-perintah Allah ya dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syukur di sini guna meningkatkan spiritualitas kita. Sekali lagi, kita harus mengundang banyak kebaikan dan meningkatkan kebahagiaan bagi kita dan orang-orang saudara di sekitar kita semuanya. Syukur bermakna yang lain juga tambah enteng melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini poin yang keempat di antara tingkatan-tingkatan atau pelan-pelan kita coba untuk apa yang dalam kitab Syir Al-Asr ini bagian dari sarana kita meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang selanjutnya, yang kelima, yang mana beliau menegakkan pada kita semuanya, ya di waktu yang singkat ini, yaitu sabar. Sabar di sini maknanya bukan hanya pasrah dan diam, menerima situasi dan kondisi yang ada. Ya, sabar juga bukan bermakna menerima. Ya, sabar juga bukan bermakna hanya sebatas kalimat sabar. Namun pada prakteknya memang orang yang mengajarkan kesabaran, dia akan diuji saat itu juga kesabaran. Namun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah janji-janji Allah dalam Quran. Begitu banyak limpahan pahala yang tidak terbatas jika kita senantiasa bersabar.
Kenapa kita harus bersabar? Karena sabar adalah cara merawat mimpi dan tujuan kita selama hidup. Sekali lagi, sabar adalah cara untuk merawat mimpi dan tujuan kita sehingga kita senantiasa hidup. Sekali lagi, fatwa ulama. Saya suka dengan fatwa ulama ini. Beliau yang memfatwakan adalah gurunya, Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel. Gurunya Muhammad Al-Fatih bernama Ak Syamsuddin atau Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin ini menguatkan muridnya Muhammad Al-Fatih ya saat itu yang sedang gelisah. Ternyata tidak mudah menaklukkan benteng Konstantinopel. Ya, padahal mimpinya Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel agar hadis berlakunya hadis Rasulullah SAW tersebut untuknya dan para prajuritnya, karena sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik prajurit yang saat itu yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Di saat Muhammad Al-Fatih mengalami kegelisahan, kegalauan, kegundahan, 40 hari berperang, ya luar biasa dengan banyaknya korban. Beliau mengalami demotivasi. Kemudian datanglah gurunya, Syekh Ak Syamsuddin, yang memberikan motivasi sederhana dalam menjaga kesabaran guna menempuh impian yang besar tadi. Tadi yang saya sampaikan, beliau berkata, sabar adalah cara merawat mimpi dan tujuan dalam hidup kita. Semua orang punya mimpi, punya tujuan. Tujuan halal bihalal ini adalah terciptanya hubungan hablum minan nas yang semakin baik. Mimpinya kita bisa tidak hanya bersaudara, berkeluarga dalam Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, tapi bersaudara berkeluarganya semua ini yang ada di sini hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan insya Allah bisa mudik kita kembali ke sana ya. Karena bagi yang tidak mudik harus bersabar, kita hormati aturan pemerintah. Bicara mudik, saya singgung dikit, sesungguhnya kita semua ini akan mudik. Mudiknya kita kemana? Ke rumah asli kita. Rumah asli kita itu mana? Rumah asli kita itu insya Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Allah di tempat yang sangat-sangat indah. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang mana di surga itu terdapat semua taman-taman yang manusia juga suka taman yang ada di dunia. Sungai-sungai, terdapat kebun-kebun, terdapat kemah-kemah, terdapat nikmat-nikmat surga Allah Subhanahu wa taala yang Quran menggambarkan dengan indah. Khalidina fiha abada. Yang mana disiapkan bagi hamba-hamba Allah, rumah asli kita itu surganya Allah, tempat mudik kita. Ya. Dan kita akan kekal di sana selama-lamanya. Dengan ridhonya Allah tentunya insya Allah. Ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi makna kesabaran kita. Ya, menghormati Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjalani suasana yang penuh pandemi ini wajib hukumnya di antara syukur tadi di atas yang tetap kita jalani. Bahwa dengan sabar ini sekali lagi, sabar itu hakikatnya guna merawat mimpi dan tujuan kita sehingga tetap berjalan hidup kita ini. Yang keenam, di antara tingkatan-tingkatan spiritualitas manusia menuju hidup yang berkualitas, yaitu senantiasa dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yakin ini banyak dibedah oleh para ulama dari generasi tabi'in salafus saleh, termasuk rujukan yang sederhana dalam kitab Nausail Ibad, dalam kitab nasihat-nasihat seorang hamba karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau definisikan takwa itu di dalamnya ada unsur yakin yang mendalam, karena takwa itu menurut beliau merupakan 4 huruf dalam bahasa Arab yang terdapat singkatan di dalamnya. Takwa, ta, Qaf, wawu, dan ya. Ta artinya tadarru, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa rendah diri, penuh noda, penuh dosa, merasa rendah diri di hadapan Allah. Ya. Qaf. Qaf artinya qanaah, menerima, merasa cukup. Takwa. Wawu
Oh, artinya wara, punya sifat hati-hati, sangat berhati-hati. Ya, dan yang terakhir adalah yakinu billah. Dia senantiasa yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasul Ibad mendefinisikan kata takwa. Artinya, kita yang ingin spiritualitasnya meningkat, ketaatannya meningkat, kebermanfaatannya meningkat, yakinlah pada Allah, bahwa sesungguhnya Allah yang mengatur kita, menentukan kita semuanya. Saat ini pun kita harus yakin bahwa apa yang terjadi saat ini itulah yang terbaik, pasti yang terbaik. Di Ramadan kemarin ada saudara kita yang meninggal dunia karena wabah COVID, wabah pandemi, itu sudah yang terbaik bagi saudara kita. Saat ini ada saudara kita yang barangkali ya positif, yakinlah ini yang terbaik bagi kita. Bagi saudara kita yang mengena, ya mohon maaf, jujur saya pun pernah kena, ya kena bersama santri-santri saya di pondok juga pernah ditutup. Tapi hikmahnya setelah kena itu, masya Allah, alhamdulillah, kita bisa donor darah, ya donor konvalesen khususnya ya. Kita divaksin lagi, alhamdulillah, dan alhamdulillah merasa lebih sehat. Itu banyak hikmah. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yakin itu apapun yang menimpanya saat ini, baik tidak baik, kena tidak kena, suka tidak suka, dengan modal yakin dia pada Allah, ya tidak terpengaruh keraguan-raguan apapun, niscaya insya Allah akan meningkat hidupnya. Apa yang meningkat? Sisi spiritualitasnya, dan insya Allah hidupnya berkualitas. Yang terakhir, menurut Al-Imam Syekh Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah dalam kitab Sirah Al-Asr ini, ya, dari hikmah pandemi dalam meningkatkan spiritualitas menuju hidup yang berkualitas, yang terakhir ini kita dituntut senantiasa jujur, kejujuran, mengakui diri ini penuh hilaf, salah dan dosa. Jujur, tidak hanya jujur ya dalam hal yang baik, ya, namun ketika ada yang kurang baik, jujur pada Allah, mohon ampun, Allah Maha melihat, Maha merekam segala kita. Jujur di sini maksudnya yaitu penyesuaian antara kata dan perbuatan. Sederhana sekali ada seorang guru berkomentar seperti ini, bab kejujuran, khususnya bagi para pemimpin. Mohon maaf, di zaman Presiden Soeharto dulu, banyak orang di penjara dulu, baru jadi pemimpin. Di zaman Presiden Soeharto, ya, dan di bawahnya sedikit. Banyak orang itu di penjara dulu, baru jadi pemimpin. Tapi di zaman sekarang, nauzubillah, jadi pemimpin, ya, nggak semua aja, ngapunten, baru di penjara. Kalau zaman dulu, zamannya Orde Pak Harto itu, pemimpin itu di penjara dulu, jadi pemimpin baru dia. Sekarang, mimpin dulu, ujungnya di penjara. Kenapa? Karena tidak sesuai antara kata dan perbuatannya. Nah, Syekh Al-Imam Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah menjadikan 7, sekali lagi kita ini gak kelihatan, kurang tahu ini ya share-nya. 7 ini taubat, yang pertama ikhlas, tawakal, syukur, sabar, yakin, dan jujur. Inilah 7 bekal panduan yang bisa kita lakukan. Dan insya Allah dalam tradisi pesantren ini, saya tinggal di komplek pesantren bersama anak-anak yatim piatu du'afa di daerah Bantul. Ini menjadikan satu formula pegangan keseharian kita. Apalagi bersama anak-anak yatim piatu du'afa, saya rasakan betul bahwa tanpa modal ini semua, mereka yang kadang kurang percaya diri, kadang kurang optimis menatap masa depan, karena qadarullah, ketentuan Allah berlaku pada anak-anak yatim piatu du'afa yang ada di kami, bekal inilah yang selalu kita kuatkan. Karena insya Allah orang yang memperbanyak taubat, insya Allah naik derajat. Insya Allah orang yang naik derajat, insya Allah orang itu akan banyak bermanfaat. Ketika orang itu bermanfaat, insya Allah rezekinya banyak. Yang kedua, orang itu kalau ikhlas, insya Allah pahalanya besar. Dan apa yang hilang, apa yang terjadi pada dirinya dia terima dengan ikhlas, gantinya 2 kali lipat. Tawakal, ketika mendidik anak-anak kami dengan ketawakalan, yaitu hanya bergantung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak istilah meminta-minta, namun tidak menolak ketika diberi. Allah cukupi itu dengan ketawakalan. Apa model ikhtiar tawakal kita? Alhamdulillah, syukurillah, zikir pagi dan sore senantiasa kita istiqomahkan di pondok ini. Bagian dari setelah kita berzikir mohon pada Allah, tahajud, duha, kita maksimalkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak yatim piatu duafa kami. Alhamdulillah wa syukurillah. Pas butuh ada. Pas butuh ada. Syukur. Modal syukur inilah yang harus kita jaga. Syukur sekali lagi tidak hanya terima, kemudian dikasih, atau terima, kasih, tapi syukur di sini adalah tambah enteng. Enteng. Monggo, Syawal ini kita tandai syukur dengan lebih enteng lagi ibadah. Bagi yang sudah puasa Syawal 6 hari, saya doakan semoga dapat pahala 1 tahun lamanya berpuasa. Bagi yang belum berpuasa Syawal, monggo bisa dicicil, bisa 2 hari, 1 hari, yang penting jumlahnya 6, insya Allah tambah sehat, tambah nikmat. Karena saya lihat ini wajah-wajah di Zoom ini wajah-wajah cerah-cerah semua ini. Wajah-wajah soleh-soleha, wajah-wajah rezekinya melimpah, wajah-wajah yang kelihatan cerah-cerah, meskipun saya tahu banyak masalah. Allah alam masalahnya, Allah yang tahu. Namun syukur. Yang kelima adalah sabar. Menurut beliau, kita praktekkan kesabaran, tidak hanya kita menerima, dan tidak hanya diam, apalagi pasrah. Sabar di sini artinya menggerakkan daya upaya kita sekemampuan kita, karena wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah hanya akan menolong orang-orang yang bersabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Mengajarkan kesabaran pun akan diuji kesabaran kita. Namun jangan takut. Ya, sebaik-baik manusia yang tidak akan rugi waktunya, yaitu yang beriman, beramal soleh, mengajak kepada kesabaran dan mengajak kepada kebenaran. Yang keenam, yakinu billah. Senantiasa kita yakin kepada Allah SWT. Yang terakhir, senantiasa jujur. Jujurlah, ya, melakukan segala aktivitas agar kita senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Saya kira itu, Bapak yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan pesan dari kitab Sirah Al-Asr ini, dari kajian ini, yang mana beliau Syekh Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah mengajarkan kepada kita sungguhnya spiritualitas menuju hidup yang berkualitas pada halal bihalal atau sawalan kali ini, insya Allah bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya membuat slide ini dan insya Allah slide-nya sudah terbagikan ya. Saya memberikan kepada Bapak Pradipta juga slide-nya, bahwa sesungguhnya akan selalu ada solusi. Dari setiap pandemi yang dibarengi dengan nilai spiritualitas bagus, selalu ada solusi setelah introspeksi diri. Akan selalu ada solusi setelah introspeksi diri. Bagi yang belum punya solusi, tidak ketemu solusinya dalam hidup, ya bisa jadi kurang banyak berintrospeksi diri. Karena sekali lagi selalu ada solusi setelah berintrospeksi diri. Dan ya bukannya nggak mampu, tapi bisa jadi karena banyak alasan. Ya, kalau nggak, misalnya apa? Kalau nggak mampu pasti ada banyak alasan. Kalau niat, insya Allah pasti ada jalan. Karena itulah saya ngajak pada diri saya dan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya bekal kita menuju hamba-hamba Allah yang muttaqin, ya bekal meningkat spiritualnya dengan 7 hal tadi, selalu diiringi dengan berintrospeksi diri. Sekali lagi, selalu ada solusi setelah introspeksi diri. Kalau nggak ada cara, nggak ada jalan, ya mohon maaf, itu bukan alasan. Tapi kalau sudah niat, insya Allah pasti ada jalan. Barakallahu fikum. Semoga yang sederhana ini, ya bukan maksud untuk menggurui dan lain sebagainya, hanya berbagi pengalaman pribadi. Dan insya Allah apa yang disampaikan ini memberikan banyak manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Slide-nya pun saya sampaikan sudah tadi di awal sebagai wadah komunikasi dan bukan maksud untuk mengkuliahi. Pastinya saya ngajak pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian,
di bulan Syawal ini sambil kita pelan-pelan mengamalkan 7 hal tadi yang menjadi pegangan kita guna meningkatkan spiritualitas kita. Mari jaga terus, sibukkan terus kita dengan hal-hal yang wajib dan sunnah. Bolehlah sekali-kali dengan yang mubah, namun tinggalkan yang makruh dan campakkan yang haram. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Mari kita perbanyak bekal, insya Allah mudik kita kembali ke rumah asli kita, surganya Allah penuh dengan kehormatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Aku liqali hada fastabiqul khairat fastaghfiruhu innal ghafurur rahim. Pemirsa rahmati Allah, izinkan saya berdoa, mohon diangkatkan tangannya. Doa ini sebagai muhasabah kita juga agar Allah senantiasa mudahkan kita dalam meniti hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini, dengan berupaya sungguh-sungguh agar Allah jaga kenikmatan spiritualitas kita, kenikmatan kita dalam menjalani segala episode yang Allah takdirkan pada kita. Dengan sama-sama kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafina lana Muhammad sallallahu alaihi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Allahu ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika nastaghis, bi rahmatika nastaghis, bi rahmatika nastaghis ya dzal jalali wal ikram. Allahu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Hidup dan menghidupkan. Tolong kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Tolong kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Tolong kami dengan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rzuqna taqwa. Allahumma rzuqna taqwa wa istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma ya Allah, ridhoi kami, karuniakan kami rezeki menjadi orang yang takwa. Ridhoi kami, karuniakan kami kemudahan istiqomah. Ridhoi kami, mudahkan kami nantinya kami setelah berkarya di dunia ini, akhir hayat kami bisa wafat husnal khatimah. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlina. Allahumma ya Allah, jadikan diri kami dan keluarga kami semuanya ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Wa ahlu taqwa, orang yang istiqomah dalam ketakwaan. Wa ahlul Quran, orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Wa hifzil Quran, dan karuniakan anak turunan kami menjadi para penghafal Quran, penjaga-penjaga Al-Quran ya Allah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Rabbi zidna ilman ya Allah, tambahkan selalu ilmu dalam setiap hari kami, ilmu kebaikan, ilmu perbaikan untuk makin taat dekat padamu ya Allah. Warzuqna fahman, dan karuniakan kami rezeki yang halal dan berkah untuk bekal ibadah. Waja'alna min ibadikas salihin, dan jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhoi menjadi orang-orang yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda ya Allah, berikan kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah dalam menjalani hidup ini di masa pandemi. Bimbing kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa senang bertaubat. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa terjaga dalam keikhlasan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa banyak bertawakal padamu ya Allah. Jadikan kami orang yang senantiasa menjaga kesyukuran kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersabar, orang-orang yang yakin, dan orang-orang yang jujur dalam menjalani kehidupan ini ya Allah. Allah ya tuqa, dan karuniakan kami sifat-sifat orang-orang yang takut kepadamu. Takut, wara, rasa hati-hati dalam hidup ini ya Allah. Wal afafa, karuniakan kami kesehatan. Wal ghina, karuniakan kami kekayaan ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia ya Allah.
kekayaan akhlakul karimah, karuniakan kami sifat sabar, ikhlas, tawakal, dan sifat-sifat mulia yang lainnya ya Allah. Dan karuniakan kami kekayaan amal soleh, bekal pulang kami menghadap-Mu ya Allah. Karuniakan kami kekayaan ilmu, kekayaan amal, kekayaan akhlak. Karuniakan kami ya Allah, kekayaan rezeki yang halal berkah, agar kami bisa banyak sedekah, bisa nolong orang-orang yang susah, bisa bantu yang terkena musibah, bisa bikin tempat-tempat ibadah, dan bisa mengajak orang ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah Madinah, berkah rezeki harta yang Kau titipkan nantinya untuk kami ya Rahman ya Rahim, ya Razzaku ya Fattahu ya Alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan keluarga besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, semua pemimpinnya, para dekan, ketua jurusan, pegawai, karyawan, semua mahasiswa yang terlibat dalam sawalan ini dan semua alumninya ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang Kau jaga ya Allah, jaga kesehatannya, jaga keluarganya semuanya selalu sehat, jaga hati, jiwa, pikirannya untuk senantiasa dekat, ingat, taat padamu ya Allah, jaga kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan mereka ya Allah, jaga dan berikan hikmah silaturahim bagi mereka ya Allah, berupa panjang umur dalam taat, rezeki yang banyak dan meningkat untuk kebutuhan mereka cukup ya Rahman ya Rahim, ya Razzaku ya Fattah ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Jabbar ya Razzaku ya Fattah ya Alim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah tidak ada doa yang tidak diijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah menjanjikan pada kita, berdoalah pada Allah maka akan diijabah. Insyaallah aku yakin kita semua tidak suka ngomongin orang, tidak suka menjelek-jelekan orang. Kita insyaallah menjauhi makanan minuman yang haram. Kita semua menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Insyaallah doa kita bersama dan doa di hari raya Idul Fitri ini masih suasana Idul Fitri, doa yang mudah diijabah. Insyaallah Bapak Ibu yang hadir, yang ikhlas mengamini, insyaallah penuh berkah, panjang umur sehat dalam taat, rezeki-rezekinya banyak dan meningkat, hidupnya insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu bisa disampaikan dari hikmah sawalan ini. Saya ngajak sekali lagi pada diri saya dan semua yang hadir semuanya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan berkah bagi Bapak Ibu semuanya, menjadi orang-orang yang istiqomah, menjaga ketaatan, dan istiqomah hingga akhir hayat kita bersama-sama dan meraih gelar wafat termahal, wafat tersusah, wafat yang paling, Masya Allah tidak ada trainingnya, yaitu kesuksesan terakhir, yaitu husnul khatimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.